Jadi di video kedua ini kita akan membahas tentang melihat file teks besar. Jadi file teks besar ini bisa kita lihat menggunakan perintah cat. Namun di perintah ini file yang sangat besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini karena jendela terminal hanya menyimpan sejumlah baris output tertentu dalam memori. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah more atau less yang memungkinkan pengguna untuk melihat data, halaman, atau baris pada suatu waktu. Jadi kita langsung masuk saja ke langkah yang pertama. Kita di sini menggunakan perintah cat untuk menampilkan seluruh isi dari file etc passwd. Kita di sini ketikkan langsung cat garis miring etc garis miring passwd. Lalu kita klik enter. Lalu di langkah yang kedua ini, kita gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file. Kita langsung ketikkan saja di sini more. Lalu garis miring etc garis miring passwd. Lalu kita klik enter. Di sini langsung saja ke langkah yang ketiga. Di sini kita masih dalam perintah more. Jika kita membutuhkan bantuan, kita bisa menekan tombol H kecil. Kita gunakan H kecil, kita ketik saja H. Nah, di sini akan muncul bantuan-bantuan. Lalu di langkah yang keempat kita bisa menggunakan tombol spacebar untuk melihat sisa dokumennya. Kita langsung klik saja tombolnya seperti ini. Nah, lalu di langkah yang kelima, kita gunakan perintah less. Perintah less ini untuk menampilkan seluruh isi file. Kita sambil ngetik ya. Kita gunakan perintah less garis miring etc garis miring passwd. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kemudian kita akan cari kata bin. Kita ketikkan garis miring bin. Lalu kita klik enter. Di sini akan muncul kata bin dari seluruh file. Lalu selanjutnya, kita bisa gunakan tombol N. Kita gunakan huruf N kecil untuk maju, seperti ini. Kita di sini akan menekan 3 kali, berarti kita akan maju 3 kali. 1, 2, 3. Sesudah itu, kita bisa gunakan N besar atau huruf N kapital untuk mundur. Kita akan mundur 3 kali. Jadi, kita menekan tombol huruf N kapitalnya ini 3 kali. 1, 2, 3. Lalu setelah ini, kita akan keluar dari less pagar dengan mengetikkan huruf Q. Huruf Q-nya itu kecil. Q, ya. Di sini huruf Q-nya kecil, seperti ini. Nah, di sini akan keluar dari perintah less. Lalu selanjutnya di langkah yang ke-6, kita gunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file. Jadi, perintah head ini akan menampilkan 10 baris pertama file. Jadi, kita ketikkan saja head, garis miring etc, garis miring passwd. Seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul 10 baris pertama file. Lalu di langkah yang ke-7, kita bisa gunakan perintah tile untuk menampilkan 10 baris terakhir file. Jadi, jika head itu untuk menampilkan 10 baris pertama file, tile ini untuk menampilkan seluruh baris terakhir, 10 baris terakhir file. Kita langsung klikkan saja tile etc passwd. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lalu di langkah yang ke-8, kita bisa gunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama file. Head
kita langsung tekan saja head, lalu kita tambahkan strip 2, lalu garis miring FTC garis miring pas WD. Lalu kita klik enter. Lalu untuk yang langkah yang ke-9, kita bisa gunakan perintah tile ini untuk menyalurkan output dari perintah ls ke perintah tile. Menampilkan 5 nama file terakhir di directory. Kita langsung ketikkan saja ls garis miring etc, lalu garis, lalu tile, strip 5, lalu kita enter. Lalu di langkah yang ke-10, di sini kita akan menentukan berapa banyak baris yang akan dihasilkan dengan perintah head. Kita di sini menggunakan opsi strip n dan strip tanda pagar. Jadi tanda pagar ini jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah keluaran untuk dikecualikan. Kita langsung saja ketikkan head strip n strip 20 garis miring etc garis miring pas WD. Lalu kita klik enter. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah grep menggunakan ekspresi reguler dasar, karakter khusus seperti wildcard yang cocok dengan pola dalam data. Perintah grep ini bisa mengembalikan seluruh baris yang berisi pola yang cocok. Di sini juga ada opsi strip E kapital untuk perintah grep dan dapat digunakan untuk melakukan pencarian dengan ekspresi reguler yang diperluas. Lalu ada juga perintah fgrep. Ini digunakan untuk mencocokkan karakter literal, mengabaikan arti khusus karakter ekspresi reguler. Kita langsung masuk saja ke langkah yang pertama. Di langkah pertama ini, penggunaan grep dalam bentuk paling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu, seperti SSHD dalam file etc passwd. Dan kita langsung ketikkan saja di sini. Kita ketikkan cd garis miring etc, lalu kita klik enter. Kita ketik lagi grep sshd passwd seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya di langkah yang kedua ini adalah ekspresi reguler adalah greedy. Greedy ini dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Kita langsung ketikkan saja grep root passwd seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, lalu di langkah yang ketiga, ini jika ingin membatasi output, kalian bisa menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Misalnya kita menggunakan karakter caret. Caret itu yang seperti ini. Nah, karakter caret ini bisa digunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Jadi ketika kalian menjalankan baris perintah berikut, hanya barisnya dimulai dengan root yang harus dicocokkan dan ditampilkan. Kita langsung ketikkan saja grep, lalu karakter caret, tanda petik 1, karakter caret, lalu kita ketikkan root, lalu tanda petik 1 lagi, passwd seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, lalu sehabis itu di langkah yang keempat, ini kita akan mencocokkan pola sin C di mana saja pada garis. Kita langsung ketikkan saja grep, tanda petik 1, lalu tanda petik 1 lagi, lalu passwd. Nah, lalu di langkah yang kelima ini kita
gunakan simbol dolar. Jadi perintahnya sama dengan yang sebelumnya yang ada di langkah keempat, tapi di langkah kelima ini kita tambahkan simbol dolar. Kita langsung ketikkan saja grep. Nah, lalu di sini tambahkan simbolnya. Lalu tanda petik password seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, sehabis itu di langkah yang keenam, ini kita gunakan karakter titik untuk mencocokkan setiap karakter tunggal. Kita langsung tekan saja grep. Kita masih menggunakan tanda petik 1, lalu titik Y, lalu password. Lalu kita enter. Nah, lalu selanjutnya di langkah yang ketujuh, karakter pipa. Karakter pipa ini yang seperti garis tegak lurus atau operator alternatif, bertindak sebagai operator. Kita langsung ketikkan saja grep, lalu SSHD, lalu karakter pipa, lalu huruf, karakter pipa lagi, operator. Seperti ini. Lalu password. Jadi di sini kita akan mencoba mencocokkan SSHD, root, atau operator. Kita ketik enter. Lalu selanjutnya di langkah yang ke-8 ini kita bisa menggunakan saklar strip e-kapital untuk memungkinkan grep ini beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Seperti ini. Kita langsung tekan saja grep, lalu strip e-kapital, SSHD, karakter pipa, root, karakter pipa lagi, operator. Nah, password. Seperti ini, lalu kita klik enter. Lalu untuk langkah yang selanjutnya atau langkah ke-9, kita gunakan ekspresi reguler extended lainnya. Hal ini dengan grep dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola. Strip nope dan non akan cocok, lalu kita ketik saja grep terus no tanda kurung buka, B karakter pipa, lalu N, lalu kurung tutup, lalu password seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu di langkah yang ke-10 kita gunakan karakter kurung siku. Jadi kurung siku ini juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter, tapi bukan untuk karakter titik. Karakter kurung siku ini digunakan untuk menentukan dengan tepat karakter apa yang ingin kalian cocokkan. Jadi di sini kita tuliskan saja head, password, lalu karakter apa, grep, titik 1, lalu kurung siku. Kita ketikkan saja 0 sampai 9. Lalu kurung siku tutup, tanda petik lagi, kita enter. Lalu untuk di langkah yang ke-11 ini, kita akan mencari pola yang berisi urutan 3 digit. Jadi kita akan menggunakan karakter kurung kurawal dengan angka untuk menyatakan bahwa kita ingin mengulangi pola beberapa kali. Misalnya kita mau mengulangi pola sebanyak 3 kali. Jadi di dalam kurung kurawal itu kita tambahkan angka 3. Kita langsung ketikkan saja seperti ini. Di sini grep strip e-kapital, tanda petik 1, lalu kurung siku terlebih dahulu 0 sampai 9, lalu kurung kurawal, kurung siku tutup, lalu kurung kurawal 3, lalu tanda petik lagi, password seperti ini, lalu kita klik enter. Nah,
Ini adalah langkah yang terakhir dan akan muncul seperti ini. Jadi sekian dari saya untuk video kali ini di pertemuan 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.